Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai rangkaian pemicu. Gambar 3.1 merupakan rangkaian pemicu dasar yang digunakan untuk menyulut signal arus pada terminal gate pada SCR dengan cara meng-on-kan saklar manual. Uraian selanjutnya akan difokuskan pada rangkaian pemicu untuk SCR. SCR merupakan komponen yang dapat dioperasikan serbaguna, baik sebagai switching, controlling, maupun converting. Hal ini berarti SCR bisa digunakan untuk pengaturan sumber DC menjadi DC, AC menjadi AC, maupun untuk pengaturan sumber AC menjadi DC atau sebaliknya. Untuk menentukan rangkaian pemicu yang tepat perlu memperhatikan karakteristik VG dan IG dari SCR, seperti ditunjukkan pada gambar 3.2. Besaran yang perlu dipertimbangkan adalah tegangan rating, arus rating, dan daya maksimum dari SCR. Kemudian ditentukan titik kerja pemicuan yang diharapkan. Gambar 3.2 ditunjukkan titik kerja pemicuan minimum SCR pada titik A dan titik kerja pemicuan yang ditunjukkan pada titik B. Rangkaian pemicu ditinjau dari proses pembentukan tegangan pemicu yang dihasilkan dapat dilakukan melalui beberapa proses, yaitu proses sifat komponen pasif, resistor kapasitor, proses elektromagnetis dengan trafo pulsa, proses modulasi lebar pulsa, dan proses optokopler. Rangkaian pemicu berikut merupakan beberapa contoh rangkaian pemicu yang umum digunakan. Gambar 3.3 merupakan salah satu contoh rangkaian pemicu SCR dengan resistor. Sudut pemicuan ditentukan dengan cara mengatur RV. Dioda D berfungsi sebagai penyearahan gambar diperoleh tegangan pada gate berpolaritas positif. Hambatan min berfungsi pembatas arus gate dan hambatan B berfungsi stabilisator tegangan gate agar tidak melebihi volt G maksimal. Nilai hambatan min dan hambatan B dapat ditentukan dengan pendekatan seperti gambar berikut. Selanjutnya, gambar 3.5 bagian A merupakan salah satu contoh rangkaian pemicu SCR dengan menggunakan resistor kapasitor atau RC dengan sumber masukan dengan tegangan bolak-balik AC. Sedangkan gambar 3.5 bagian B merupakan bentuk tegangan kapasitor yang dibangkitkan dari proses RC serta bentuk tegangan luarannya. Sudut pemicuan dapat dilakukan dengan cara mengatur hambatan V yang besarnya 0 derajat sampai 180 derajat. Dioda D1 berfungsi agar tegangan pada terminal gate selalu membangkitkan polaritas positif, sedangkan dioda D2 berfungsi untuk pengisian C saat polaritas agar tetap 0. Nilai RV dan C dapat ditentukan dengan pendekatan sebagai gambar di bawah. Selanjutnya, penjelasan mengenai rangkaian komutasi. Ditinjau dari sumber masukannya, terdapat dua rangkaian komutasi, yaitu komutasi alami atau natural commutation dan komutasi paksa atau forced commutation. Jika SCR digunakan dalam sebuah rangkaian tertutup dengan sumber masukan berupa tegangan AC, maka SCR akan off secara otomatis ketika mencapai titik lintas nol atau zero crossing yang disebabkan sifat alami dari sumber AC tersebut. Gambar 3.7 ditunjukkan rangkaian komutasi alami. Jika SCR digunakan dalam sebuah rangkaian tertutup dengan sumber masukan berupa tegangan DC, maka SCR akan off jika arus beban dilawan atau dipaksa sama dengan arus komutasi yang dibangkitkan dari rangkaian komutasi. Proses inilah yang disebut komutasi paksa. Ilustrasi prinsip dasar dari komutasi paksa ini dapat dijelaskan melalui gambar titik 8 bagian A dan B. Ketika SCR off dan S di on, terjadi proses pengisian C. Ketika S dalam kondisi off dan SCR di-on-kan, maka mengalir arus beban IL sama dengan IT sama dengan E per R. Ketika S di-on kembali, maka SCR akan off karena arus IC melawan IT.
Kapasitor merupakan komponen utama yang digunakan dalam rangkaian komutasi. Metode rangkaian komutasi paksa dapat dibedakan dalam 6 jenis, yaitu komutasi sendiri dengan resonansi beban, komutasi sendiri dengan rangkaian LC, komutasi komplement, komutasi bantu, komutasi pulsa luar, dan komutasi jaringan AC. Sebagai contoh, gambar 3.9 merupakan rangkaian komutasi paksa dengan metode komplement, T1 merupakan SCR utama yang dihubungkan seri dengan ban R1, sedangkan T2 merupakan SCR bantu yang dihubungkan paralel dengan T1. Prinsip kerja rangkaian komutasi paksa dengan metode komplement dapat dijelaskan dengan 4 tahapan kondisi. Kondisi awal, T1 dan T2 masih dalam keadaan off dan tegangan pada C sama dengan 0. Kondisi kedua, ketika T1 di-on-kan dan T2 masih off, di sini akan terjadi dua aliran arus, yakni arus beban dan arus pengisian kapasitor C melalui resistor R2, sehingga tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan sumbernya. Kondisi ketiga, ketika T2 di-on-kan, maka T1 akan off karena EC, maksudnya IC melawan IL, dan terjadi pengisian C melalui beban sehingga EC sama dengan EDE. Kondisi keempat, ketika T1 di-on-kan, maka T2 akan off sebagai akibat pelepasan muatan C. Proses selanjutnya akan kembali seperti kondisi kedua. Nilai waktu off dapat ditentukan, yaitu sebesar T off sama dengan 0,6931 R/C. Sekian dari saya, penjelasan mengenai rangkaian pemicu dan rangkaian komutasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.